Nih, kalau grafis lucu nih, kalau saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia gimana, ini di Amerika ya. Ini motong daging dibikin kayak Trump, motong stick. Jadi daging stick saya beli daging stick ini kok udah mulai kampanye ya. Tuh ditanya. Gunung Padang nih, Gunung Padang nih. Ini ada tanya Gunung Padang nih. Nah, Gunung Padang nih. Siapa tadi tanya Gunung Padang? Fahrudin. Teman saya nih. Ya, teman saya itu di Gunung Padang, saya nggak usah bilang orangnya. Itu melihat ular naga besar sekali, suami istri dua-duanya lihat ya. Jadi tiba-tiba kami tadi berdua lihat ular naga besar ya. Percaya enggak, saya nggak lihat kok gitu loh. Ular naga besar sekali duduk di Jadi mereka duduk di kayu yang besar itu. Terus istrinya bisikin suaminya, kita dudukin ular naga. Suami lihat terus udah berdiri, nggak ngomong apa-apa, tapi baru cerita di parkiran. Tadi kami dudukin ular naga besar sekali. Dua-duanya lihat naga, pakai mahkota dia bilang. Oh. Ya, saya nggak lihat. Jadi gini loh. Nah, saya di desa namanya Lumbandrang. Michael Sirait teman saya tuh. Michael Sirait teman saya di Facebook, cari Michael Sirait. Itu yang antar saya di Lumbandrang. Michael Sirait sama satu lagi Batak juga saya lupa. Saya waktu itu ke Lumbandrang memotret harimau Sumatera. Jadi di Lumbandrang Danau Toba itu harimau Sumatera suka interaksi sama penduduk ya. Ayahnya temannya Michael itu kalau lagi di ladang cari menyan segala itu, lagi berdiam di api unggun, harimau Sumatera itu suka ikut nimbrung di api unggun itu, tapi nggak ganggu ya, ikut menghangatkan diri ya, ikut di sebelah api gitu ya. Nah, saya mau motret itu atas saran Michael Sirait. Saya naik ke pohon di tempat biasa. Halo, masih nyambung nggak? Iya. Nyambung. Nah, Oke kok. Saya naik pohon, bikin suatu tempat, saya bergantung semalaman di situ. Bawahnya itu harimau Sumatera suka muncul di api unggun itu. Nanti malamnya mereka akan bikin api unggun supaya harimau itu saya motret dari atas. Itu foto yang luar biasa kan. Dapat nggak? Tapi kenapa? Dapat nggak fotonya? Nah, saya lagi masang tempat gantungan saya itu. Terus sekitar jam 6 sore menjelang gelap itu, Michael sama temannya itu ternyata, abang turun. Saya bingung kan, mereka lari ke kampung. Itu tempatnya di pinggir kampung ya. Saya santai, saya turun, selesai saya ke kampung, sampai kampung mereka tanya, abang nggak beri apa-apain? Emangnya apaan? Sebelah saya ada jin besar sekali, beku gajang itu. Ya, saya nggak lihat. Siaran, gue merinding. Nah ini pertanyaannya Rumulait ini, waktu mau motret batik, sini membuat batiknya nggak? Gini, kayak batik, kayak kain, kayak tenun segala itu, mungkin pembuatnya juga udah nggak ingat, mungkin lupa ya. Tapi intinya adalah begitu udah jual beli, itu selama ini nggak terikat apa-apa. Selama ini saya motret tenun, jadi buku, motret batik, nggak ada masalah. Dan batik yang saya potret itu batik umurnya ratusan tahun, pembatiknya mungkin udah meninggal. Iya. Jadi kalau batik nggak ada masalah 5 buku batik. Ya, 5 buku batik. Kalau wastra itu teorinya ukiran segala itu pembuatnya bisa nuntut, tapi di Indonesia faktanya karena pembuatnya pun udah nggak ingat tuh karya dia atau apa ya, kadang-kadang seperti itu. Ini kok nah ini Maisai Caniago ya, itu yang di Sawah Lunto ya, di museum yang di bawah segala itu, yang lain ngerasain, saya waktu itu nggak ngerasa, tapi Maisai Caniago betul, Sawah Lunto itu sangar ya. Oscar sama J kalau salah ngerasain. Sama gini bang, waktu di Iceland itu sebenarnya tuh orang pada ngerasain bang, abang nggak ngerasa kan? Ya nggak ngerasa. Pas di Iceland kita malam-malam itu, pas angin kencang segala macam kan, ada yang hijau-hijau di langit bang. Jadi kentut ya. Aurora itu. Abang nggak ngerasain kan? Karena abang tidur di mobil. Nah tunggu dulu, ini Didit ya. Foto kalau koleksi di museum gimana om? Nah saya mau cerita ya, mistis lagi ya. So ini yang belokin netizen loh ya. Anda ke Kemang Timur nomor 66. Itu ada namanya museum di tengah kebun. Itu private museum. Orangnya udah meninggal tahun lalu. Syahrial Jalil. Dia yang punya biro iklan AdForce. Pada tahun 2006, Pak Syahrial itu kena serangan jantung. Terus dia takut umurnya nggak panjang gitu kan. Dia kepikir koleksi dia tuh layak dibukukan. Halo? Iya. Halo? Itu. Dengar kok. Ya, jadi dia minta tolong Rudi Badil. Dia minta Rudi Badil sahabatnya, sekarang udah almarhum juga, cariin fotografer
Datanglah saya. Pak, saya mau tattoo. Ini 3.000 item loh, Mas. Anda bisa berbulan-bulan di sini, nggak masalah. Itu semua benda tua semua ya. Benda tua semua. Nah, ini saya punya cerita lucu nih. Sopir saya, Amir itu, tiap kali nganterin saya motret di Pak Jalil, Amir tidak pernah mau nunggu di rumah itu. Amir selalu keluar halaman, nyebrang, ada warung Indomie di sana. Saya udah selesai motret jam 5-6 sore, saya akan telepon, Amir akan masuk ambil mobil. Kenapa Amir nggak mau di gedung itu? Dia duduk di parkiran, sebelah kiri kanannya ada pocong. Dan itu tidak sama sekali, ya Amir diganggu pocong. Jadi Amir tiap kali saya motret di Kemang Timur 66 itu, Amir selalu keluar halaman, nyebrang, ada warung Indomie, dia nongkrong di situ sampai sore. Sampai saya panggil. Nah saya sama Pak Jalil, santai aja. Pak, ini ada isinya, semua ada sih Bain, tapi saya nggak pernah ngerasa, kata Pak Jalil. Sampai suatu hari ada seorang wartawan dari sebuah majalah, saya nggak usah bilang majalahnya apa, sore saya datang. Tiba-tiba wartawan itu kesurupan. Wah, ngomong nggak karu-karuan itu kan. Sampai kita pegangin terus sama Pak Jalil dibawa ke rumah sakit. Saya pulang ya, saya nggak ada urusan sama Pak Jalil, berarti dibawa ke rumah sakit. Besoknya Pak Jalil cerita, Arbain, kesurupan itu ternyata suatu gejala psikis. Jadi psikiatris itu, Anda nonton film Gotika deh. Film Gotika itu dia merasa melihat sesuatu terus dianggap gila. Padahal dia yakin lihat benar. Dan akhirnya di rumah sakit itu si Hellberry itu ketemu satu orang yang lihat yang sama. Jadi kalau Anda nonton film Gotika, Anda akan mikir bahwa orang gila itu tidak gila sebetulnya. Dia lihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Percaya enggak? Nah, wartawan yang kesurupan itu, yang ngomong ngalor itu sampai marah-marah terus dibawa ke rumah sakit itu, kasih obat seperti orang kesurupan, seperti orang obat-obatnya orang menenangkan orang gila itu. Pak Jalil cerita, gara-gara itu kemarin saya keluar 7 juta gitu doang. Ya udah. Tapi itulah bahwa kesurupan itu dalam kedokteran itu gejala gila segala itu bukan mistis kalau dalam kedokteran ya. Itu adalah suatu gangguan kejiwaan ya. Itu minum pil penenang dan memang anak itu kesurupannya hilang ya. Percaya tidak ya, saya nggak ngerti ilmu kedokteran, saya nggak begitu percaya ilmu mistis ya, tapi yang terjadi ya bahwa orang gila segala itu psikiatri ya, itu dikasih obat tertentu supaya nggak kumat, karena dia selalu bilang ketemu sesuatu gitu loh. Oke, itu ada pertanyaan banyak tuh dari Sandi dulu, dari Om Sandi nih. Om, kalau di Jepang sekarang kan motret gedung, kuil atau castle sekarang harus ada property release kalau untuk kebutuhan komersial. Apakah di Indonesia juga sekarang demikian? Bukan masalah di Indonesia. Anda kalau jual ke Shutterstock dimintain. Bukan masalah soal Indonesia atau di mana. Tapi kalau dia jualnya ke Shutterstock dimintain. Dan sekarang kalau Anda jual buat kalendernya sebuah perusahaan besar, karena perusahaan besar itu takut juga, gitu loh. Tapi jadi, saya pernah dibayar oleh sebuah bank BUMN untuk motret gedung-gedung tuanya. Ya, punya mereka sendiri, buat kalender mereka sendiri. Pernah. Bayar bagus. Bayar bagus ya. Ya gitu Om Sandi. Kalau motret doang sih nggak perlu property release, tapi kalau ada kebutuhannya untuk dijual ya. Motret nggak perlu property release, motret. Tapi kalau jual, nah itu baru butuh property. Kalau motret doang nggak usah. Nih dari Christopher lagi nih. Om mau tanya, kalau foto BW zaman dulu, lalu dipulas dengan warna dan sebagainya, lalu dibikin watermark, etika seharusnya bagaimana ya Om? Berarti kan bukan foto kita nih, berarti ya? Foto BW zaman dia ngebuat watermarknya. Iya, dia membuat watermarknya, dia mewarnain kok. Jadi gini, hak cipta foto, copyright foto kalau salah 9 tahun ya. Kalau nggak salah itu, coba Anda googling lagi ya. Foto-foto tua itu, KLNTV segala itu udah buka untuk umum, Anda bisa ambilin di ya, dengan mengutip sumber ya itu. Nah terus diwarnain ya, yang warnain berhak ngasih nyantumin dong, karena warnain foto juga nggak gampang gitu loh. Jadi dia diwarnain oleh watermark dia, sah-sah aja. Sah-sah aja. Yang punya foto, yang foto hitam putih juga nggak nuntut kok. Oke, mungkin gitu ya. Ini tadi Nina yang nanya. Salis nanya, apa-apa? Punya siapa tadi tuh suaranya sampai Tarakan? Ya Bang Bain lah, bukan gue. Kentut. Apa sampai Tarakan? Suara kentut tadi. Asik ya obrasnya. Suara kentut juga bisa masuk. Orang Dilan juga masuk. Oke teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi masalah foto atau grafis? Tadi banyak pertanyaan loh tadi.
Enggak sih, bukan pertanyaan sih. Pertanyaan begini, Saya nemu gimana bang? Lanjut aja, ini nggak ada pertanyaan kok. eh, seperti ini foto ini. After you travel to 4 countries dan tiap country minta swab test itu jadi gini. Ini kalau nggak salah orangnya ini marah-marah nih yang jadi foto ini marah-marah kalau nggak salah ya. Jadi hidungnya ini mekar gini. Jadi bajan. Nah, ada kalau nine gags ya, ada bukan nine gags itu ada anak kecil yang jadi meme ya. Itu sampai dewasa dia bangga dia jadi meme, bahkan yang jadikan meme muka dia nggak izin dia foto dia jadikan anak yang goblok anak yang apa gitu. Itu dia malah bangga anak itu. Jadi tergantung lah sebuah foto dicomot itu kadang-kadang yang punya malah jadi tertawa-tawa ngakak gitu. Bang, ini pertanyaan penting nih dari M. Dwiana. Kalau foto-foto lama yang sudah lebih dari 9 tahun itu kemudian dibuat buku property right-nya gimana? Ya tanya sama source-nya, Anda ambil dari mana? Kalau Anda dari KNLTV, Anda konsultasi sama KNLTV dong. Ya kan? Jadi yang selama ini megang foto itu Anda tanyain. Jadi nggak bisa sekarang juga, langsung gitu foto, juga dong foto ya? Gini, foto yang sudah ada di webnya KNTV, semua orang bisa lihat. Anda bikin buku, siapa yang mau beli gitu loh. Coba pikirin, ya kan? Anda udah bisa lihat tiap hari lihat di webnya, udah bisa lihat baca keterangannya semua, terus dicetak dan buku foto itu udah mungkin murah. Coba pikir deh, siapa yang mau beli gitu loh? Gak ada yang mau beli, wong saya bisa lihat gratis, ngapain saya mesti beli bukumu gitu kira-kira? Oke. Om pernah nggak motret di daerah Brebes? Jadi pertanyaan-pertanyaan gini banyak banget nih Om. Ya. Pernah motret di Brebes nggak? Brebes ya pernah lah, di stasiun pemberhentian tol itu yang bekas pabrik gula itu kan, maksudnya itu kan? Ya, teman saya ada merasakan, tapi saya nggak merasakan. Di Brebes yang tempat pemberhentian tol kan, yang bekas pabrik gula, tahu saya, itu teman saya beberapa balik mobil. Kemarin itu kita makan di sana enak sate Tegalnya. Iya, sate Tegalnya enak. Iya, nggak ada apa-apa. Yang rasa ya enggak. Saya tahu yang dimaksud itu Brebes tempat pemberhentian tol itu, bekas pabrik gula itu. Ya bata gitu kan. Ada teman saya balik mobil karena dia merasa diganggu. Ada. Enggak, tempatnya enggak akrab buat saya kata dia masuk mobil. Terus dia Gustoni nanya, Om kalau foto konsep terus dibuat untuk lomba, yang punya tempat dapat apa kira-kira Om? Ya tergantung. Yang punya minta atau tidak, kalau nggak minta ya nggak usah dikasih, jangan dibikin rumit lah. Ya kalau foto stasiun nggak usah. Nah ini Didit 14-12 juga. Stasiun kadang nggak boleh motret loh, belum tentu boleh motret. Kalau stasiun, tapi kalau Anda bisa motret harus minta izin kalau stasiun secara resmi. Ya. Harus minta izin. Anda nggak bisa sembarangan motret di stasiun. Waktu itu komuter Jakarta mau bikin buku. Saya termasuk fotografer, saya punya surat. Ya saya mau tanya kemana, belum ada. Saya mau tanya dulu, saya ditegur ya satu suratnya. Tapi Mas Mega itu apa kabarnya ya? Mega Yudhadi Kusuma, waktu itu saya job motret semua sarana komuter, bikin buku tentang komuter. Udah jadi belum tuh bukunya? Enggak. Fotonya saya buat, saya juga lupa di mana saya taruh. Mas Atmoko bilang nggak peka berarti Om ya? Enggak lah, itu rumah Bang Bain itu ada isinya semua. Bang Bainnya juga cengengesan doang di situ. Nggak peka. Ada berapa yang serem kalau masuk kamar. Jadi ada satu lukisan yang ada isinya 4 orang nggak tahan, bolak-balik orang nggak tahan, akhirnya saya ambil, saya taruh. Terus saya ke rumah seorang wartawati Kompas lain, lukisan yang mirip sama itu dari lukisan yang sama ada di rumah itu. Saya bilang, Mbak, saya punya yang mirip sama ini, pasti lukisannya sama. Kata Mbak itu, kamu mau? Bawa aja, saya bawa. Saya jejerin di sebelah, saya potret. Lalu ada seorang lain yang pernah ngalamin pengalaman dengan lukisan itu, ngirimin saya dupa, suruh bakar sampai habis. Ya percaya enggak, saya kerjakan, saya nurutin aja supaya orang tenang, dapat nyamuk. Dapat nyamuk. Om Devcom, Brebes itu pesan sate 45 menit nggak datang-datang, mistis banget. Yo, Devcom. Lukisannya lihat tuh, boleh nggak lihat lukisannya tuh? Iya, liatin aja Bang. Biasa. Oke, saya liatin lukisannya ya, tunggu. Aku kencing dulu ya.
Tuh lukisannya tuh. Nah, dua-duanya bekas dua pemiliknya merasakannya, terus kasihin saya. Tadi nge-lag Yang loh. kanan, Bang, nge-lag tadi loh. masa sih? Nge-lag loh tadi. Bener, nge-lag. Jadi Nge-lag. makhluknya Nggak ada yang mungkin. lihat, Bang. Serius gak ada yang lihat? Nggak ada. Nge-lag semua. Dibilang nggak Waduh. percaya. Langsung blur nge-lag. Tapi tadi lukisannya sempat kelihatan. Sempat kelihatan sih dari jauh, habis itu nge-lag langsung. Ada minta Waduh. ulang tuh, bayar ngulang. Bayar ke gue ceban sini. Lu ulang lagi berani nggak? Ulang ya. Ya ulang ya. ulang lagi Joang, ulang. Insya Allah. Aku sih nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Sam. Ulangin. Tara tuh. Itu kelihatan dari dekat Bang, nggak jelas tuh. Nah, bener nge-lag lagi. Ngelek nggak? Asli. Hah? Dari jauh oke, pas ke dalam nge-lag Bang. Serius, nggak bohong. Waduh. Udahlah, nggak usah diulang. Saya kesurupan nih. Gue juga kesurupan lah. Bener nge-lag, ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Udah cukup. Jangan. Kalau mau lihat nanti langsung ke rumah Bang Bain aja. Ntar aku bikinin kartisnya deh. Main Bang, Iya, kalau bikin. penghasilan. Turun mistis. Oke, teman-teman silakan kalau mau ngajukan pertanyaan lagi ya. Nanti kita dalam 20 menit kita akhiri sebelum dia mati sendiri lagi kayak tadi. Nah, ini saya ada cerita nih. Ya, yang seperti ini. Ini kaos gambar anjing ya. When all fails, hug a dog. Jika semuanya gagal, perlulah seekor anjing ya. Ini foto kebetulan simpel. Saya ingat ada seorang motret anjing di taman itu, terus jadikan gambar kaos di Amerika, di Australia. Terus kaos itu laku ya, bagus itu. Pemilik anjingnya nuntut. Itu tahun 2016 kalau salah ya. Jadi muka anjing itu jelas. Husky, tapi pemiliknya kenal itu anjing saya. Dia minta bagian dari kaos itu kalau saya lupa. Itu orang masih ngebahas lukisan. Lukisan sebelah kawan warnanya jadi putih. Itu ada repeater di situ sebenarnya. Kalau wifi-nya nge-lag nggak? Itu ada saya nggak tahu repeaternya apakah dipasang istri saya. Itu ruang tadi jadi ruang kerja saya. Jadi saya udah naruh repeater wifi di situ. Harusnya nggak nge-lag sih. Tapi nggak tahu repeaternya mungkin dicabut ya. Saya naruh repeater yang nyolok di stop kontak. Harusnya nggak nge-lag harusnya. Harusnya bukan karena wifi harusnya. Jadi kalau harusnya bukan karena wifi, kenapa nge-lag 2 kali? Itu kan abang mancing jadinya tuh. Nah, ini lebih sangar di kamar tamu saya ini. Tuh tengkorak tuh 2 biji tuh. Kelihatan nggak tengkorak tuh? 2 tengkorak tergantung tuh. Tapi tengkorak itu nggak ada isinya Bang. Iya, botol whisky. Jadi yang tengkorak yang bening ini saya beli di Batam sama Oscar ya. Bain, ini bagus nih minuman ini enak, botolnya bagus nih, saya beli di Batam ya, tengkorak ini 1,7 juta nih satu botol ya, saya beli di Batam. Nah ini kemarin pulang dari Iceland, ini saya beli di Amsterdam. Kapan belinya? Juga. Waktu pulang di Amsterdam, mana pulang di Rian. Oh alah, dia sempat aja. Jadi kalau nanti ada lihat saya koleksi tengkorak, saya seneng ya. Saya tengkorak punya banyak banget. Ini saya tengkorak juga nih. Ini sloki minuman ini tengkorak ya, ini tengkorak.
Ini juga tengkorak ya. Saya cukup seneng punya tengkorak. Bentuk-bentuk tengkorak saya punya macam-macam. Saya punya gantungan kunci tengkorak bagus banget mana tuh, Harley Davidson. Ya udah gitulah, berantakan. Nih tanya nih Mas Duyana nih, Mbak Dwi. Oh sorry Pak Hari, bukan itu belinya bukan yang Amsterdam, sama Pak Hari itu belinya sama, sorry di Uzbekistan, sorry. Ya Pak Hari bener, sorry. Uzbekistan bukan di Amsterdam, Uzbekistan ya sama Pak Hari, betul Pak Hari, sorry. Thank you koreksinya sama Pak Hari. Nih, Om kalau foto-foto itu dibikin ilustrasi, tapi di kaos, terus kaosnya dijual ke publik gimana ya? Jadi foto dibikin ilustrasi. Fotonya punya siapa? Fotonya punya siapa? Kalau foto Anda sendiri ya nggak masalah. Kalau foto orang lain, ya harus ngomong sama yang punya foto. Bisa mulus, bisa bermasalah, gitu aja. Kalau yang punya orangnya reseh, Anda akan repot Anda. Kalau yang punya kayak saya, Anda pakai foto saya di kaos, saya ketawa-ketawa aja. Anda pakai foto saya buat cover buku apapun, nggak ngomong saya, ya saya ketawa-ketawa aja. Tapi ya saya posting-posting dengan bangga, hore, fotoku dipakai situ, gitu. Saya nggak pernah nuntut. Jadi maka semua foto saya nggak ada watermark ya. Semua foto saya nggak ada watermark. Anda silahkan comot, silahkan diapa-apain juga. Saya nggak akan nuntut. Saya paling ketawa-ketawa aja. Nyombong-nyombong foto saya dipakai. Nah, FYI ya, saya nggak tahu ya. Anda tes sendiri ya. Anda naikkan foto di Twitter 20 megapiksel ya. 20 megapiksel katakanlah 6.000 kali berapa gitu ya. Gede banget. Terus Anda download lagi. Pengalaman saya di Twitter ya. Itu mungkin karena saya ownernya ya. Saya naikin di situ, saya save tetap 20 megapiksel loh. Gede banget. Serem loh di Twitter itu. Tapi nggak tahu. Kalau ada yang nge-save mungkin dikecilin ya. Tapi kalau saya ngupload, saya download sendiri dari Twitter, itu gedenya tetap gede banget. Facebook juga saya ngalamin begitu. Saya nggak tahu kalau yang download orang lain mungkin dikecilin ya. Soalnya saya kalau download fotonya Ferry Ardianto segala itu karena saya simpen itu dikecilin, jadi kecil. Kalau Facebook dikompres sih Bang, jadi kecil. Enggak, tapi bukan masa kompres. Piksel kali pikselnya, size piksel kali pikselnya nggak berubah. 6.000 kali 4.000 ya 6.000 kali 4.000 saya download lagi. Nggak tahu, aku belum ngalamin juga tuh. Ukuran foto itu kan bisa jadi kecil karena JPEG-nya padat gitu. Tapi dari real size itu 6.000 kali 4.000 itu. Nah biasanya 6.000 4.000 jadikan tinggal 900 kali 600 biasanya segitu ya, dikecilin segitu. Tapi kalau yang 6.000 kali 4.000 itu 6.000 kali 4.000. Oke. Asik, besok bikin kaos dengan fotonya Kang Bain. Bikin ilustrasi. Ini foto sendiri tapi foto wajah orang lain dipakai kaos ya gini, secara etis gak etis. Ada pakai bikin gambarin Luna Maya buat kaos Luna Maya gitu ya Luna Maya belum tentu nuntut ya, capek amat ya semua diturutin ya. Cuma Anda malu-maluin aja gitu loh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau Anda bikin kaos 5 biji Luna Maya fans ya nggak apa-apa, saya kira. Artis nggak akan seribet itu. Wah ada orang bikin begitu, wah nuntut ya. Dia juga nggak akan receh-receh. Dia nggak akan terlalu lihat yang receh juga. Tapi kalau bikinnya udah 1 juta piece, mungkin dia minta bagian. Ya ini Nugroho Satos bilang ke kompres. Ya, tapi gini loh, JPEG. Gini makanya saya nggak terlalu mendewa-dewakan RAW atau TIFF ya. Saya pernah ngetes foto. Saya save JPEG skala 1, skala 2, skala 3 sampai skala 10 ya. Dicetak buat pameran ya. Yang skala 4 itu orang nggak tahu itu skala 4. Padahal skala 4 itu kompres banget ya. Jadi makanya ini saya yang ngerjain buku kelistrikan nasional ini, saya bilang lu kirim JPEG aja udah. Saya pengalaman saya JPEG udah bagus banget. Jangan bikin ribet hidup Anda dengan suatu kelebihan yang nggak kepake gitu loh. TIFF itu gede banget. RAW apalagi ngerepotin ya. Jadi saya minta lu kirim JPEG. Lu maunya kayak apa? Udah lu kirim seperti itu dah, itu selesai. Singo, foto wajahku buat kaos perlu izin supaya lo coba enggak? Enggak lah. Nih Fahrudin, Om saya pernah lihat suatu brand pakai foto Mona Lisa yang diedit-edit. Itu udah jadi foto umum atau gimana menurut Om? Jadiin kaos itu Mona Lisa itu kan udah public domain ya. Public bakal dirusak. Ya, perkara dirusak juga siapa yang nuntut loh. Museum Louvre juga ketawa-ketawa aja, nggak akan. Itu terlalu receh untuk diurusin oleh Museum Louvre. Ya. Jadi jangan pikir semuanya gampang-gampang nuntut ya, nggak.
mereka tuh juga hitung-hitung waktu, boros waktu kan buat nuntut. Ini seperti ini juga nih. Ini kami bersama Jokowi nih ya. Ini banyak Jokowi itu ya. Ini kalau kata ini poster resmi kampanye Jokowi dulu ya. Terus seorang fotografer bisa membuktikan bahwa wajah Jokowi itu karya dia ya. Urusannya adalah ya bisa rame bisa tidak gitu loh. Oke. Karena grafis tetap harus minta izin sama yang buat foto. Tinggal 10 menit ya? Iya. Itu Om penasaran sama foto-foto pahlawan yang ada di buku sejarah? Loh itu kan dulu udah saya bawain kan waktu itu. Iya, ada bahas bahwa itu ngarang ya. Wajah itu ngarang. Karena seperti Martin Netanyahu itu, dia meninggal 18 pada umur 18 tahun. Kan nggak mungkin 18 ada fotonya kan. Foto pertama 1837 gitu loh. Jadi itu tim sejarah datang ke kampungnya Martin Netanyahu, cari gadis umur 18, kumpulin yang paling ikonik ya dia itu jadi Martin Netanyahu. Bukan mirip gitu. Ya, ikonik doang ya. Ikonik ya. Sisingamangaraja juga katanya juga gitu bang. Siapa? Bukan Sisingamangaraja. Loh, Sisingamangaraja itu wajahnya Agus Ibarani, pelukisnya sendiri. Saya kan pernah saya bawain nih Sisingamangaraja yang jadi uang 1000 itu wajahnya pelukisnya sendiri, yaitu Agus Ibarani. Saya juga waktu itu Agus Ibarani itu waktu muda fotonya pernah saya bawakan di Obras kok, sebelain sama nggak? Iya sama. Wajah dia sendiri. Tuh Obras bikin kaos, ya teman-teman bantu desain, ntar kita bikin ya. Bang, kita malam ini kita tidak perpanjang ya. Aku sih sama capek. Aku nunggu Oi ngolah segera di CD atau di Google Drive-in ya. Besok aku kirim ke rumah aja. Aku ke rumah besok. Nggak kemana-mana. Oh kan? Siap. Gajah Mada wajah siapa? Gajah Mada itu wajahnya M. Yamin. Muhammad Yamin. Benar. Iya. Ya. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanya lagi. Ngegas boleh. Ngegas juga boleh. Waktu kita buat ngegas buat apa-apa tinggal 10 menit karena mohon maaf aku nggak bisa perpanjang. Ini udah teler banget kayaknya. Dari Flores tadi. Iya, 12 hari ngelilingin Flores. Ini mau ngeliatin lukisan semua. Penasaran nih Mas Dwi nih. Nih Sangga nih ya, karya yang copyrightnya dipegang oleh individual akan kadaluarsa 70 tahun setelah pemilik karya meninggal. 70 tahun ya. Karya itu saya pernah baca itu juga ya. Saya 70 tahun ya lukisan itu. Terus tadi karya foto yang layak atau grafis, ya terserah yang gambar grafis dong. Nggak ada definisi layak atau tidak. Bang, itu lihat lukisan. Penutupnya lihat lukisan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1, 2, so go. Kita lihat. Tara. Nah, jelas tuh. Jelas. Jelas. Kalau itu lukisan saya itu lukisan saya nih. Ini lukisan saya yang lukis. Itu lukisan saya itu di atas terus. Itu saya belum kelar ya. Nggak ada isinya. Bang, itu kecepatan katanya Bang. Pada belum lihat Bang yang tadi. Lagi ya. Hah? Lagi agak lama dikit Bang. Agak lama dikit. 10 detik lah. Bener nge-lag terus nge-lag. Oke, mundur ya. Tuh. Itu kelihatan agak maju dikit. Repeaternya nggak ada, repeaternya nggak ada nih, repeaternya nggak ada ternyata, pantasan nggak tuh, repeaternya nggak ada itu tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Iya, kurang jelas sih. Nah, kalau ini gudang buku saya tuh gudang buku saya kenapa nggak ketemu tuh buku saya tuh semua tuh, ini kamera di bawah, kamera di lantai ya, ini masih berantakan tuh, masih saya rapiin semua. Tuh, ini buku saya. Tuh. Buku saya juga ada isinya tuh. Itu Mas buku saya ada isinya. Tahan katanya mau diapain? Buku apa? Jadi di gudang buku saya itu dulunya ada gamelan saya beli di Lombok ya. Amir supir saya suruh ngerapiin buku,
lari dari gamelan keluar asapnya kan. Sorry, ada asap masuk ke gamelan saya. Asap. Asap apa dari bukunya atau dari mananya? Ke gamelan, gamelannya? asap masuk ke gamelan. Masuk ke gamelan. Oh, alah. Minggu depan difotoin aja. Ada di Facebook saya, cari di Facebook saya ada. Coba saya buka Facebook ya, supaya fotonya jelas ya. Saya buka di Facebook aja. Di Iya, di Facebook Facebook saja. ada kok. Ada, saya pasang di Facebook kok. Saya jejerin juga. Tunggu. Ini jadi ngomongin lukisan, saya tersinggung loh. Saya punya topik bagus ngomongin lukisan. Ini kok Besok Facebookmu minggu jadi depan like. kita ngomongin si Amir aja, gimana topiknya? Ya, Aku- Dwi Agustin ini betul. gini. Amir ikut Aku Cirebon mau- betul. Itu Amir. Bang, aku mau bikin podcast. Narasumbernya siapa? Amir. Bagaimana pengalaman Amir menemani Abang berpuluh tahun? Mungkin keren itu ya. Jadi Amir Iya. narsumnya. Ini kok Facebook ikut nge-like. Facebook ikut nge-like. Ayo. Cerita lukisannya, Abang udah cerita kan lukisannya tadi. Ya, Lukisan si si itu ditaruh di Kompas. Yang di Kompas tuh merasa nggak kuat. Anda masuk Facebook, Arba'in lukisan itu, semua lukisan saya muncul semua tuh. Dibaca Arba'in Amir. lukisan. Wah, mana sih? Udah panjang. Ah, ini. Banget. Ini lukisan yang kedua, yang saya dapat kedua. Jadi setelah yang pertama yang kanan, ini yang kedua. Oke, ini mau pelototin baik-baik ya. Ini Nih, yang Mas kedua. Dwi Agustani, ini mau di capture tuh sama Mas Dwi tuh. Silakan di capture. Ini kadar. Ini lukisan yang kedua ya. Lukisan yang kedua. Udah. Oke, terus sekarang yang satunya ya, Arba'in berpasangan itu saya kata kuncinya kan saya berpasangan deh. Tuh. Yang serem itu yang pertama, Bang. Pak lagi tuh. Paling keren. Pak. Itu konspirasi lah gitu. Isi lukisan sama berapa konspirasi. Nggak ketemu, ntar saya cari deh. Bapak tuh. Serem, lukisannya serem dua-duanya. Ya, Yang pertama pelukisnya yang namanya paling Satya Budi ya. Anda googling pelukisnya namanya Satya Budi. Satya Budi udah meninggal. Dia lukisannya memang ini ketemu dua-duanya nih. Oke. Nah nih saya sandingkan nih. Nih, oke. Lihat sendiri ya. Nih. Ini yang kiri itu yang pertama. Yang 5 foto wartawan Kompas terganggu akhirnya dikasihin saya bawa pulang. Terus yang kanan ini di rumah seorang wartawan senior, saya puji-puji, kamu mau ambil aja, saya ambil, saya sandingkan tadi itu, ini dua-duanya ya. Ya, lukisan pertama yang sebelah kiri itu yang paling. Ini kedua, ini yang pertama ya. Ini Bang, ini yang paling parah. Nah, gini, ngomongin mistis ya. Lukisan yang pertama itu dulu di sebelah meja saya di kantor Kompas, Gedung Lama. Begitu saya pasang, saya nemu dari gudang, karena semua yang nggak tahan dibuang di gudang. Saya taruh di lukisan saya, baru tergantung. 2 hari kemudian, rekan saya sebelah saya meninggal. Percaya enggak ya? Meninggal. Nah, lukisan itu saya geser ke atas meja saya. Tiap kali saya keluar kota, saya pulang, lukisan itu sudah telat di lantai. Saya marah. Siapa yang nurunin? Nah, semua bukan Satya Budi. Di Facebook ada Satya Budi. Terus saya turunin. Saya naikin lagi. Saya keluar kota lagi. Halo, nge-like ya? Enggak. Turun lagi. Nah, saya penasaran. Saya cable ties. Saya ikut pakai cable ties dan nggak pernah turun lagi. Kalau emang mistis, masa kalah sama cable ties? Gitu.
Enggak. Sesuatu Jadi itu apa kabel ya, tasnya mistis? kecil lagi. Bukan. Mistis itu bisa melakukan sesuatu tuh kayak gerakan bang, dorongan. Tapi kalau udah memutus segala sesuatu tuh agak berat dia. Tapi kalau cuman Iya, nyenggol segala macam itu lumrah iya. gitu. Pokoknya tiap kali saya pergi lebih dari 2 hari, lukisan itu udah terletak di lantai lagi. Saya naikin lagi, saya keluar kota di lantai lagi. Padahal waktu itu saya sering-seringnya diajak ompeng ke luar kota tuh, ke Ternate, ke Tidore, kemana. Tiap kali saya pulang tuh lukisan tuh di bawah. Saya ikut cable ties, nggak turun, kalah sama cable ties saya bilang itu. Ya itu nggak tahu. Ya. Gimana kabar gue Om? Gue capture lagi ya. Dwi Agustin ini nggak sabaran ini orang Cirebon satu ini. Oke, Bang, Dwi ini Agustin tinggal 3 menit. Nanti mungkin dia akan Iya. terputus. Tinggal 2 menit. Ya, Teman-teman, sebelum pokoknya- terputus nanti tidak enak karena dia nggak ada pengumuman lagi nih. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya di acara Obras malam ini. Maaf saya juga tidak maksimum karena agak teler sedikit, baru pulang banget dari ini Polres. pelukisnya nih, Satya Budi. Sorry. Mumpung Mana? dapat ya. Satya Budi nih pelukisnya nih. Ini lukisan dia nih, Satya Budi ya. Orang udah meninggal tapi Satya Budi masih. Ini karya-karya dia lagi, nah ini karya-karya dia lain ini. Nih Satya Budi ini. Gayanya sama semua. Aduh, ini nge-like di ya ini satu ya, serem-serem lukisan dia ya. Lukisan dia nih Satya Budi. Ini juga nih dia. Gayanya sama kan? Stylenya sama tuh. Satya Budi itu sama lagi ya, stylenya sama lagi. Stylenya sama. Satya Budi. Satya Budi ini orangnya nih, udah meninggal ya, Satya Budi. Jadi Anda cari di Facebooknya Satya Budi, kalau Anda mau menguasai mistis ya mungkin bisa kontak langsung. Aduh, mana sih ini Facebooknya juga. Oh, first Bang, page-nya lagi nge-like Satya Budi. Tinggal 1 menit, Abang ngasih penutup deh. Nih. Takut putus nggak enak. Obras. Satya Budi, oke. Satya Budi ya, pelukisnya itu tuh. Jadi gini, saya tuh ngomong grafis itu soal diskusi bahwa lukisan jadi grafis, foto jadi grafis itu semua hal yang biasa ya. Zaman sekarang di mana semua orang bisa melihat hasilnya, masalah hukum bisa mencuat karena pemilik aslinya itu bisa rewel, ya, bisa menuntut, bisa merepotkan Anda. Jadi tips saya adalah kalau Anda memakai karya orang lain walaupun digambar atau dirubah kayak apapun, Anda merasa rubahnya drastis banget pun, percayalah yang punya gambar asli bisa mengenali dan Anda bisa repot. Gitu. Itu ya. Oke teman-teman, mungkin dalam beberapa detik akan berakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan atau bercandaan yang kurang berkenan. Tidak ada yang ngegas biasa aja bang. Tadi ngegasnya keceplosan tuh, kentut tuh. Yeah. Keluar nih 1 menit lagi kok. 1 menit lagi. Ya. Insya Allah kita jumpa Senin depan sama Mas Bea. Dan seperti biasa Kamis depan. Nggak tahu nanti topiknya apa. Tapi kita nggak ngebahas uka-uka ya. Soalnya nanti kalau kita ngebahas mistis nanti obrasnya jadi yang datang bukan fotografer nanti. Macam-macam nanti yang nanya. Ya. Tuh, bunyi apaan tuh? Bunyi geruduk, bunyi apaan tuh? Malam Jumat nih. Ya. Oke, gitu aja ya Bang. Kita say thank you buat semua. Makasih Bang Bain. Sampai jumpa lagi teman-teman ya. Terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jason nih, yuk ketawa ngapa itu? Yuk ketawa. Bukan takut.